Assalamualaikum, balik lagi sama aku di Nasher YouTube channel. Buat kalian nih semuanya yang udah nunggu-nunggu gimana penglihatan aku mengenai seorang Ria Ricis dengan masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi pada Ria Ricis sampai terjadinya perceraian. Seperti yang aku pernah bahas di YouTube channel aku sebelumnya mengenai Ria Ricis dan suaminya. Nah, kalau aku lihat ya, pengenalan Ria Ricis dengan sang suami ini kurang mengenal karakter masing-masing. Jadi sehingga terjadilah percekcokan dari sedikit lalu terjadilah percekcokan yang sangat besar, pandangan yang berbeda ya antara Ria Ricis dengan Rian ini, pandangannya jauh berbeda. Kalau aku bilang di sini yang masih terlalu kekanak-kanakan adalah sang suami Rian yang masih sangat amat mempertahankan egonya dan tidak terlalu menggunakan hati dan pikirannya, dan tidak melibatkan orang-orang yang benar-benar bisa memberikan pandangan yang benar, yang sesuai syariatnya. Nah, di sini tuh kelihatan banget gitu Ria Ricis terpuruk sebenarnya. Cuma kan kita tahu ya, Ria Ricis ini memang orangnya nggak mau terlalu terlihat kalau dia ini rapuh dan sebagainya. Tapi yang aku lihat memang dalam diri Ria Ricis ini dengan kasus permasalahan rumah tangga ini, Ria Ricis sangat sedih dan ya dibilang terpuruk, sangat terpuruk ya, karena bukan ini yang dia mau dari pernikahannya. Cuma memang apa yang keputusan yang diambil Ria Ricis ini adalah yang terbaik. Karena kalau dibiarkan lebih lama lagi dan mereka berusaha bertahan tapi tidak menemukan akar dari masalah mereka ya, menyelesaikan akar dari masalah mereka, maka itu akan menjadi lebih parah lagi gitu. Nah, inilah dia perlunya ya untuk mengenali karakter pasangan, dan perjanjian pernikahan itu perlu banget. Misalnya bagaimana dengan keuangan, dengan sikap dan lainnya. Sebenarnya sih kalau Ria Ricis masalah keuangan dia nggak terlalu memusingkan ya, karena buat dia carinya berdua dan juga untuk kebutuhan rumah tangga pun berdua. Cuma yang aku lihat di sini memang sifat keras, sifat yang mau menang sendiri, dan yang dibilang kurang baik, takut nanti terlalu menjudge ya. Tapi memang kalau dilihat Rian ini kalau udah emosi ya udah gitu, dia tuh orangnya nggak peduli gitu, dan dia nggak mau mendengarkan apa nasihat orang atau apa gitu. Jadi masih sangat amat terlalu mengedepankan egonya gitu. Nah, jadi untuk hubungan mereka ya panas ketemu panas gitu, karena sebenarnya Ria Ricis juga tipe orang yang punya prinsip ya gitu, tapi banyak yang dilanggar oleh sang suami sehingga membuat Ria Ricis ini merasa kayaknya udah nggak bisa bertahan gitu, karena ya itu tadi ya, sudah terlalu kusut ya, terlalu banyak masalah gitu. Dari awal pernikahan pun mereka sebenarnya sudah banyak menemui permasalahan-permasalahan rumah tangga gitu. Cuma masih bisa, karena selama Ria Ricis merasa masih bisa menahan, dia tahan, dia coba menerima, yang sampai pada akhirnya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sudah tidak bisa lagi diteruskan pernikahannya. Cuma memang disayangkan sekali ya, karena itulah dia ya, pentingnya ketika emosi tidak langsung barbar dan berpikir pendek gitu. Kalau aku lihat sih Ria Ricis ini sudah sangat ambil keputusan dengan baik. Ria Ricis kalau dibilang move on, Ria Ricis ini belum
1000% move on, tapi bukan berarti tidak move on. Tapi yang paling penting pelajarannya adalah ingat, apapun itu, siapapun kita, pasangan kita, kenali dulu karakternya, wataknya, dan buat perjanjian pernikahan itu sangatlah penting gitu. Karena ya mungkin Ria Ricis juga sudah buat perjanjian pernikahan ya, tapi ya gitulah hidup. Nah, pelajaran lagi buat kita ya mengenali karakter, watak dan sifat itu perlu ya, karena kalau dilihat dari Rian ini wataknya memang keras kepala, ego, dan maunya didengar aja gitu. Pokoknya pendapat dia semuanya benar gitu. Dan kalau udah marah ya, kalau aku bilang sih agak emosinya tidak terkontrol gitu, sehingga bicaranya jadi kemana-mana dan keras. Nah itu dia. Jadi yang perempuan mau menyelesaikan dengan baik, yang lelaki kayak gimana ya, ya udahlah gitu. Jangan terlalu mudah juga untuk terpancing oleh emosi sendiri, karena bisa jadi bumerang untuk diri sendiri. Karena siapapun yang menjadi pasangan kalian, kalau masalahnya justru ada di kalian, nah nggak akan pernah dapet yang bisa bertahan. Nah di sini Ria Ricis kuat, walaupun ya wajar ya kalau ada galau-galau dan sebagainya. Ini kan bukan berpacaran tapi berumah tangga gitu. Jadi intinya ya tahan emosi ketika lagi sedang dalam sebuah masalah dan pikirkan secara jernih, jangan mudah mengambil keputusan. Nah, untuk Ria Ricis semoga ini menjadi pelajaran. Jangan terburu-buru nikah. Taruh juga kan bukan berarti sebulan, 2 bulan, atau setahun. Bahkan kadang-kadang kita itu mengenal orang itu setahun pun dia bisa berubah. Tapi Ria Ricis dan lainnya ini jadikan pelajaran bahwa pentingnya saling mengenal dulu. Jadi jangan hanya mengenal dari pasangan yang akan menjadi pasangan kita, tapi kenali juga dari keluarganya gitu, saudara-saudaranya, orang tuanya gitu. Jadi memang harus secara full ya, karena ini kan rumah tangga ya. Jadi itulah pentingnya saling mengenal satu sama lain ya, bukan hanya kepada calon suami aja, tapi kepada keluarganya juga penting. Nah untuk semuanya, kira-kira siapa nih selebritis atau siapapun yang ingin dibacakan karakternya sama aku, kalian bisa komen di YouTube channel aku. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan like, subscribe, dan komen. Nah kira-kira artis siapa lagi nih yang mau aku bacakan karakternya, atau tokoh siapa nih yang ingin aku bacakan karakternya? Jangan lupa like, share, and komen di YouTube channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.